Kali ini kita akan belajar merumuskan latar belakang masalah. Pertanyaan yang harus kita jawab adalah bagaimana cara merumuskan permasalahan, karena kali ini kita akan fokus pada penelitian lapangan dan teks, maka merumuskan persoalan di dalam penelitian harus dimulai dengan mengamati kejadian atau peristiwa dan membaca teks dengan cermat. Dari hasil pengamatan dan pembacaan inilah, maka kita akan bisa mengidentifikasi pertanyaan yang kemudian akan kita ajukan di dalam artikel penelitian yang disebut dengan persoalan. Di sini kita bisa mengambil satu contoh. Misalnya, setelah kita mengamati anak-anak yang sedang bermain bersama teman-temannya, maka timbul pertanyaan dalam diri kita. Mengapa anak-anak suka bermain dengan teman-temannya? Kenapa kegiatan bermain yang disukai oleh anak-anak itu berlari dan bergerak serta berteriak? Kenapa saat bermain anak-anak sering lupa mandi dan makan? Ini semua adalah permasalahan yang sudah dirumuskan di dalam pertanyaan yang nanti akan kita bahas di dalam latar belakang masalah. Atau saat kita mengamati dan melihat guru-guru yang sedang aktif saat mengajar jarak jauh, kita pun kemudian bisa mengajukan pertanyaan. Selama pembelajaran jarak jauh, apa yang sebenarnya dilakukan oleh guru? Kenapa guru sangat antusias di dalam mengajar? Para guru mengajar dengan metode apa selama belajar jarak jauh? Ini semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di dalam penelitian dan dirumuskan di dalam latar belakang masalah. Dan tentu saja masih banyak pertanyaan yang bisa kita ajukan saat kita mengamati kejadian yang ada di sekeliling kita atau saat kita sedang membaca teks di dalam buku. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang nantinya bisa kita ajukan menjadi suatu persoalan di dalam penelitian yang kemudian nanti akan kita tulis di dalam artikel ilmiah pada bagian latar belakang masalah. Persoalan-persoalan inilah yang kemudian nanti akan kita tuliskan di dalam latar belakang masalah yang akan kita bahas pada kali ini. Pertanyaan selanjutnya yang harus kita jawab adalah bagaimana sih cara menuliskan persoalan di dalam latar belakang masalah. Nah, setelah kita bisa mendapatkan dan merumuskan persoalan, dan kemudian kita juga sudah membuat judul dan persoalannya, maka selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menuliskan persoalan itu di dalam latar belakang masalah. Perhatikan baik-baik cara penulisan latar belakang masalah di dalam artikel penelitian yang akan kita jelaskan bersama. Nah, jika kita telah mengamati atau membaca banyak artikel, maka sesungguhnya kita bisa menemukan penulisan persoalan masalah di dalam latar belakang masalah meliputi hal-hal sebagai berikut ini. Bagian pertama, dalam menuliskan latar belakang masalah, kita harus menjelaskan konsep
atau materi riset yang akan kita teliti. Agar lebih jelas apa itu penjelasan konsep atau materi riset, perhatikan contoh berikut ini. Misalnya, ada artikel riset yang berjudul "Kepedulian Orang Tua dalam Mendampingi Anak Belajar Jarak Jauh". Berdasarkan kepada judul di atas, maka dalam latar belakang masalah ini harus menjelaskan dua konsep, yaitu apa itu kepedulian orang tua kepada anak dan apa itu anak belajar jarak jauh. Nah, penjelasan atas dua hal inilah harus didasarkan kepada pendapat para pakar atau melalui sumber referensi, sehingga kita akan memahami tentang dua konsep tersebut, yaitu konsep yang akan kita jadikan sebagai objek penelitian. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana cara menyusun dan menuliskannya? Kegiatan menyusun dan menuliskan dua konsep tadi bisa dilakukan dengan mengumpulkan tulisan di dalam buku atau e-book yang membahas tentang kepedulian orang tua dan anak belajar jarak jauh. Ya, minimal dengan 3-5 sumber buku yang membahas hal itu. Nah, setelah buku dibaca, maka tuliskan bagian inti atas pendapat para penulis buku tersebut tentang pengertian dua konsep tersebut. Nah, bagian kedua yang harus kita perhatikan saat menulis latar belakang masalah adalah penjelasan tentang hasil-hasil riset yang memiliki kemiripan dengan tulisan kita. Langkahnya sederhana. Kita bisa mencari hasil riset melalui jurnal terkait dengan konsep yang akan kita teliti. Misalnya, berdasarkan judul di atas, maka kita bisa mencari 3-5 artikel jurnal yang membahas tentang kepedulian orang tua pada anak dan anak belajar jarak jauh. Pencarian jurnal ini sangat mudah, kita tinggal memasukkan kata kuncinya ke dalam Google, kemudian ditambah dengan kata jurnal, maka kita pasti akan menemukan jurnal-jurnal yang kita inginkan. Setelah itu, setelah jurnal-jurnal sudah kita dapatkan, maka selanjutnya jurnal itu kita baca dan kita identifikasi temuan hasil penelitiannya. Dari hasil penelitian yang dibahas pada jurnal itu, kita kemudian bisa mengutip dan menyajikannya di dalam latar belakang masalah. Setelah kita menjelaskan konsep atau materi penelitian, kemudian kita menemukan hasil penelitian yang terkait dengan penelitian kita, maka langkah yang ketiga adalah kita diharuskan untuk menjelaskan fakta empiris atau fakta kejadian yang sebenarnya yang akan kita teliti. Langkahnya bagaimana? Jadi, setelah kita menjelaskan konsep teori dan hasil riset terkait dengan konsep yang akan kita teliti, misalnya kepedulian orang tua pada anak dan anak belajar jarak jauh, sudah kita temukan dan kita tuliskan di dalam latar belakang masalah, maka selanjutnya adalah kita menuliskan fakta empiris terkait dengan persoalan atau kenyataan bagaimana kepedulian orang tua kepada anak saat belajar jarak jauh yang kita dapatkan dari kejadian yang sebenarnya.
Agar lebih jelas, coba kita perhatikan contoh berikut ini. Misalnya, jika penelitian kita materinya tentang kepedulian orang tua pada anak dan anak belajar jarak jauh, maka disitulah kita harus menjelaskan informasi dan data nyata yang sudah kita temukan terkait dengan fakta yang menyatakan bagaimana kepedulian orang tua pada anak saat anak-anak belajar jarak jauh yang sudah kita amati, yang sudah kita observasi, dan yang sudah kita wawancara. Nah, jika kita sudah mengumpulkan dan kemudian menuliskan terkait dengan pertama, penjelasan konsep atas materi yang akan kita teliti, kemudian yang kedua, penjelasan riset yang terkait dengan judul yang akan kita teliti, dan penjelasan faktual terkait dengan kejadian yang akan kita teliti, maka ketiga penjelasan itulah kemudian kita ramu dan kita sajikan di dalam latar belakang masalah. Dengan menggabungkan ketiga hal di atas, yaitu penjelasan konsep yang pertama, yang kedua riset yang sesuai, kemudian yang ketiga penjelasan faktual, maka disitulah kita akan menuliskan latar belakang masalah yang berisi ketiga hal tersebut. Misalnya, kita akan meneliti tentang penanaman karakter dalam pembelajaran jarak jauh. Maka, di dalam latar belakang dengan judul tersebut, kita harus membahas tiga hal penting. Pertama, terkait dengan karakter dan pembelajaran jarak jauh ditinjau dari berbagai teori melalui sumber-sumber buku. Kemudian yang kedua, menuliskan hasil penelitian tentang karakter dan pembelajaran jarak jauh yang telah dilakukan, yang termuat di dalam jurnal. Dan yang ketiga, menuliskan kenyataan tentang karakter anak-anak dan kenyataan pembelajaran jarak jauh yang akan kita teliti. Atau jika kita akan menulis tentang manajemen budaya literasi di sekolah, maka di dalam latar belakang masalah itu kita harus membahas yang pertama, pengertian manajemen budaya literasi di sekolah dalam berbagai teori di dalam buku. Kemudian yang kedua, kita membahas tentang penelitian-penelitian terkait manajemen budaya literasi yang ada di dalam jurnal. Dan yang ketiga, kita akan membahas terkait dengan pengamatan hasil tentang bagaimana manajemen budaya literasi di sekolah yang akan kita teliti. Dari ketiga hal inilah kita bisa mengidentifikasi permasalahan yang kemudian kita rumuskan dan kita tuliskan di dalam latar belakang masalah pada artikel penelitian yang akan kita bahas kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan pemahaman yang komprehensif. Kita bisa menuliskan latar belakang masalah dengan tiga penjelasan yang sudah saya paparkan ini. Terima kasih, selamat belajar dan selamat menulis, sukses selalu.